Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa-siswa SMK Mitra Karya Mandiri, terutama kelas 11 TLN dan 11 Farmasi Industri. Kita bertemu kembali di mata pelajaran yang berbeda. Kalau kemarin di kelas 10 kalian ketemu dengan Bapak adalah Sejarah Indonesia. Sekarang di kelas 11 kita bertemu kembali di produk kreatif kewirausahaan. Yang Bapak pakai bukunya seperti ini, kalian bisa nanti memfotokopi atau pinjam ya. Dan untuk materi bab pertama ini dengan judul sikap dan perilaku kewirausahaan, di mana pada materi ini kompetensi dasarnya adalah memahami sikap dan perilaku wirausahaan. Yang kedua, mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahaan. Dengan harapan setelah kalian nanti mempelajari materi ini, kalian bisa menjelaskan pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, bisa menjelaskan sikap, perilaku, dan karakteristik wirausahawan yang sukses. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa mempresentasikan sikap, perilaku, dan karakteristik wirausahawan yang sukses. Nah, pada pendahuluan ini ada beberapa pengertian wirausahawan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, di mana para ahli ini yang pertama menurut Safari, bahwa kewirausahaan itu adalah entrepreneur, yaitu orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun orang itu belum mengetahui berapa guna ekonomisnya yang akan dijual. Artinya begini, jadi orang ini membeli barang yang pasti untuk dijual kembali, tapi belum pasti berapa yang harus dijualnya. Yang kedua, menurut Ruben, bahwa suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Jadi pada teori ini, seorang wirausahawan itu membeli suatu produk, tapi ya, istilahnya itu belum pasti barang itu mau dikemanakan. Yang ketiga, menurut Simon, bahwa wirausahawan itu adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang yang memperbaiki kehidupan. Jadi kalau menurut Simon ini, bahwa suatu produk itu bisa dipasarkan harus dengan inovasi. Artinya barang ini berarti di pasaran sudah ada, tapi kita menciptakan produk yang sama, tapi dengan adanya inovasi maka orang akan tertarik dengan barang ini. Kemudian teori yang keempat menurut Inpres, itu keputusan presiden bahwa GNMMK itu gerakan nilai memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan adalah sebuah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Jadi pada keputusan atau Impres nomor 4 tahun 95 ini, bahwa pemerintah itu menekankan bahwa kita sebagai seorang entertainment, sebagai seorang wirausahawan itu dituntut untuk kreatif, untuk inovasi, untuk menciptakan barang baru, untuk atau agar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, di sini ada beberapa istilah bahwa wirausahawan itu bisa diartikan orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat
menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat dalam memastikan kesuksesan. Jadi seorang wirausahawan itu di samping punya modal, punya kreatif, punya inovasi, juga punya harapan untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Di sini ada beberapa asas, tujuan, sasaran, dan manfaat kewirausahaan. Pertama itu asas kewirausahaan. Bahwa asas kewirausahaan itu ada beberapa pemecahan. Yang pertama, memecahkan masalah dalam mengambil keputusan. Jadi seorang wirausahawan itu harus bisa mengambil keputusan. Jadi kalau ada permasalahan harus bisa diambil keputusan secepatnya. Karena kalau ini berlarut-larut akan menghambat perkembangan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, seorang wirausahawan itu punya asas kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif. Jadi seorang wirausahawan itu harus punya jiwa ketelitian untuk meraih produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan berkarya dan dengan semangat kemandirian. Jadi seorang wirausahawan itu kita harus semangat, harus mampu berkarya untuk mencapai kemandirian ini. Dengan kemandirian ini maka apa yang diharapkan bisa tercapai. Yang keempat, asas yang keempat itu kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Itu artinya bahwa seorang wirausahawan itu di samping mempunyai kemampuan berkarya juga harus punya pikiran atau pola pikir yang sehat. Jadi jangan dihubungkan dengan urusan mistik atau mistis. Jadi kalau usaha itu adalah fakta, fakta, kenyataan, realistis. Itu asasnya. Kemudian tujuan kewirausahaan itu ada dua tujuan. Yang pertama, menumbuh kembangkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Jadi kita mengembangkan sebanyak-banyaknya seorang wirausahawan di seluruh Indonesia, baik kaum muda maupun kaum tua, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, itu diharapkan bisa menjadi seorang wirausahawan yang berkualitas. Yang kedua, diharapkan tujuan kewirausahaan itu meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Jadi kalau sudah terjun di dalam dunia bisnis, dalam wirausaha itu kita harus berani menghadapi resiko yang ada di masyarakat. Kalau ini bisa dicapai, insya Allah kalian bisa sukses. Kemudian yang ketiga, bahwa membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Jadi ini pun diharapkan sebagai seorang wirausahawan itu harus mampu bersaing dengan dunia luar, terutama lingkungan kita sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, sasaran kewirausahaan. Ada 3 sasarannya. Yang pertama, instansi pemerintah. Contohnya kalau pemerintah itu BUMN. Kemudian perilaku ekonomi, di sini yang kita kenal dengan pengusaha kecil atau koperasi. Yang ketiga, generasi muda, anak putus sekolah, dan calon wirausahawan itu adalah sasaran kewirausahaan. Yang keempat, manfaat kewirausahaan. Yang pertama, manfaat kewirausahaan itu menambah daya tampung tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan, baik pribadi, distribusi maupun pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan lingkungan atau masyarakat. Yang ketiga, memberikan contoh bagaimana kita harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. Nah, untuk pertemuan kali ini
cukup sampai di sini. Nanti bisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Dan Bapak berpesan selama pembelajaran di rumah kalian harus bisa jaga diri, harus bisa membawa diri, terutama jaga jarak dan selalu cuci tangan menggunakan sabun. Walaupun di rumah, kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Tujuannya baik biar kita tidak terinfeksi virus corona. Ya, pesan Bapak tolong dicamkan, jangan sampai diabaikan, karena kalau mengabaikan ini resikonya ditanggung sendiri. Saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.